Halo semua, balik lagi bersama saya Arsya Rehan Nurfenzatul Sumantri. NIM saya 1011042500067. Di sini pada video kali ini saya akan membahas mengenai kimia, yaitu larutan dan asam basa dan yang lain-lainnya. Di sini saya akan membahas soal, tepatnya dua soal di mana ini tuh menjadi ClO1 dan ClO2 saya. Oke, jadi soal pertama alias ClO pertama, saya diminta untuk mengerjakan larutan HCl dicampur dengan BaSO4 jika massa HCl-nya adalah 36,5 gram dan dilarutkan ke dalam 100 ml air dan massa BaSO4-nya itu 174,75 gram dilarutkan ke dalam 200 ml air. Tentukan A-nya itu reaksi kimia, B reaksi pembatasnya, C massa produk yang dihasilkan, dan D adalah reaksi ioniknya, E reaksi ionik bersih, F itu spektrator ion, G-nya itu jumlah air yang harus ditambahkan ke dalam BaSO4 agar konsentrasinya itu berubah menjadi setengah dari konsentrasi semulanya. H volume NaOH5m yang harus ditambahkan untuk menetralisir HCl. Oke, setelah tahu apa yang harus dikerjakan, langsung saja. Yang pertama itu adalah reaksi kimianya. Karena yang diketahui itu adalah HCl dicampur dengan BaSO4. Jadi kita langsung tulis HCl plus BaSO4. Untuk tahu bagaimana caranya, karena ini adalah HCl itu jika dipecah menjadi H plus Cl min, sementara BaSO4 itu adalah 2 plus 2 min. Makanya mereka ini bisa menyatu karena kation anion alias plus min. Jadi ini plus dan min sama. Untuk menentukan reaksinya juga kita harus mencocokkan plus minnya dan min dan plusnya. Setelah kita cocokkan, reaksinya tuh menjadi BaCl2. Karena BA-nya ini 2 plus dan Cl-nya min, agar sama ada 2, makanya yang Cl-nya ini menjadi 2 dan menjadi H2 plus dan SO4. Ini pun sama seperti yang sebelumnya, agar H-nya ini sama dengan SO4-nya ini ada 2-nya juga, maka H plusnya ini menjadi 2. Lalu kita tulis H2SO4. Nah, udah jadi seperti ini. Ini itu belum sepenuhnya beres, karena kita harus menyetarakan dulu. Setelah kita setarakan menjadi 2HCl plus BaSO4 sama dengan BaCl2 plus H2SO4. Kenapa menjadi 2HCl? Karena kita lihat di reaksi kanannya ini H-nya tuh ada 2, sementara yang di kirinya tuh tadi itu masih 1. Makanya kita taruh di sini 2 HCl. Karena yang kita lihat Cl pada kanannya juga 2, H-nya juga 2, makanya kita taruh koefisien 2 di depan HCl. Lanjut kita ke yang B, adalah reaktan pembatas. Jadi reaktan pembatas itu kita tuh mencari reaktan yang cepat habis atau yang habis duluan. Dimana jika reaktan itu habis, maka pengaruhnya tuh yang lain masih tetap ada. Jadi untuk mencarinya itu, yang pertama kita harus tahu masing-masing molnya, mol HCl dan mol BaSO4 dengan rumus M per Mr. M-nya ini tuh massa,
M-nya ini tuh massa dari masing-masing per MR-nya. Nah, kalau untuk mencari mol HCl, karena yang sudah diketahui itu massanya 36,5 gram, maka kita akan masukkan 36,5 gram per MR HCl-nya itu H-nya itu 1, sementara Cl-nya itu ada 35,5. Maka kita dapatkan mol HCl itu 1. Sementara untuk BaSO4 yang sudah diketahui juga dalam soal, massa BaSO4 itu 174,75 gram. 75. Maaf, ini kurang 7 di sini. Jadi massanya itu 174,75 gram per MrBaSO4. BA-nya itu 137 ditambah 32 ditambah 64. Maka kita dapatkan hasil untuk mol BaSO4 itu adalah 0,75 mol. Sementara untuk HCl yang tadi 1, setelah kita dapat, kita akan cari mana nih yang akan habis duluan dan sekaligus untuk menjadi pilihan siapa yang menjadi pembatasnya. Untuk mencarinya itu, yang pertama ini HCl ini sama dengan 1 alias mol per 2. 1 ini mol, 2-nya ini tuh menjadi koefisien. Ini kita menggunakan persamaan yang atas ini yang sudah disetarakan. 1 per 2 hasilnya sama dengan 0,5. Sementara untuk BaSO4 pun sama, 0,75-nya ini tuh dari mol yang sudah kita dapatkan di sini per 1. 1 ini tuh adalah koefisien dari reaksi yang sudah kita setarakan pada opsi A tadi. Kita dapatkan hasilnya tuh 0,75 gram. Oke, udah kita dapat dua-duanya, kita bandingkan mana yang lebih kecil. Kita dapatkan yang lebih kecil tuh adalah HCl. Makanya HCl ini menjadi reaksi pembatas karena nilainya tuh lebih kecil dari BaSO4. Oke, setelah kita dapat opsi yang B, lanjut ke yang C adalah massa produk yang dihasilkan. Seperti yang kita tahu, rumus massa itu adalah mol dikali MR. Kita bisa cari masing-masing mol dan MR-nya itu. Untuk molnya itu kita dapatkan dari reaksi yang di sebelah kanan ini, yaitu BaCl2 plus H2SO4. Kita cari mol dari BaCl2 nya itu adalah setengah dikali 1 sama dengan 0,5 mol. H2SO4 pun sama, molnya itu adalah setengah dikali 1 sama dengan 0,5 mol. Udah kita dapat molnya, bisa kita cari masanya, yaitu dengan dikalikan mol dikali dengan MR-nya. Untuk mencari BaCl2 ini molnya 0,5 dikali MR dari BaCl2 itu ada 208. Hasilnya itu ada 104 gram. Dan untuk mencari massa H2SO4, molnya yang tadi kita cari itu 0,5 dikali dengan MR H2SO4, yaitu 98. Maka kita dapat hasilnya itu adalah 49 gram untuk massa H2SO4-nya. Oke, sudah kita dapat yang C, kita beralih ke opsi yang D, yaitu reaksi ionik. Reaksi ionik itu kurang lebih seperti reaksi yang lebih detailnya atau yang lebih komplitnya. Sama seperti yang opsi A, tapi kita di sini itu lebih di spesifik lah gitu. Makanya ini ditulisnya tuh menjadi 2H+ karena yang pada A-nya itu adalah 2HCl. Maka di reaksi ioniknya ini kita
tulis ke masing-masingnya, yaitu 2H plus 2Cl min ditambah BaSO4 sama dengan yang di atas ini kita pecah menjadi menjadi Ba2 plus ditambah 2Cl min plus 2H plus SO4 2 min. Itu adalah reaksi ioniknya. Lalu yang E ini adalah persamaan ionik bersih, di mana ini tuh bisa kita dapat dari reaksi ionik yang samanya itu kita coret. Contohnya seperti 2H plus dengan 2H plus kita coret, 2Cl min dengan 2Cl min itu kita coret, maka kita dapatkan hasilnya itu adalah BaSO4 sama dengan Ba2 plus yang ini dan SO4 2 min. Hasilnya ini kita tulis ke persamaan ionik bersih, makanya hasilnya itu adalah BaSO4 sama dengan Ba2 plus SO4 2 min. Oke, dari situ nyambung untuk yang opsi F ini tuh adalah ion spektator, dimana kita mendapatkan ion spektator itu adalah dari yang kita coret tadi. Yang kita coret tadi itu yang ini, yang keempat ini tuh kita satukan menjadi 2H plus 2Cl min. Oke, jadi DEF itu saling menyambung, dimana jika D-nya tuh ada sedikit kesalahan, maka E dan F-nya juga akan kena dampaknya juga. Beres yang DEF, kita lanjut ke yang G, dimana soalnya itu adalah jumlah air yang ditambahkan ke BaSO4 agar konsentrasinya tuh berubah menjadi setengahnya dari konsentrasi semula. Untuk soal yang ini kita menggunakan rumus M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2, yang kita tahu agar konsentrasinya itu berubah, di mana M2 nya itu adalah sama dengan setengahnya M1. Lalu kita masukkan M2 nya ke persamaan ini menjadi M1 dikali V1 sama dengan setengah M1 dikali V2. M1 dengan M1 nya ini itu dicoret karena sama, kita dapatkan yang pertama tuh F1 sama dengan setengahnya dari V2, dan untuk V2 nya tuh adalah 2 nya dikali V1. Setelah dapat rumus yang ini, kita bisa masukkan, kita harus tahu volume totalnya itu berapa dengan cara dijumlahkan. V1 nya itu 100 dan V2 nya itu 200. Jadi kita tambah sebentar, V1 plus V2 100 tambah 200 sama dengan 300 mili. Sementara untuk V2 nya itu yang sudah kita dapatkan tadi itu adalah 2 dikali 300, 2 dikali volume totalnya sama dengan 600. Setelah kita dapat V total dengan V1, kita bisa langsung tarik kesimpulan air yang ditambah itu sama dengan V2 dikali V1, dimana ini yang sekarang dikurangi dengan yang sebelumnya, yang sudah dijumlahkan itu 600 dan yang total sebelumnya itu 300. Jadi 600 dikurangi 300 sama dengan 300 mili. Itu adalah jumlah air yang harus ditambahkan ke BaSO4 supaya konsentrasinya tuh berubah setengahnya dari konsentrasi semula, itu sebesar 300 mili air. Oke, beres itu lanjut ke opsi yang terakhir di nomor soal ini, yaitu volume NaOH 5M yang harus ditambah untuk menetralisir HCl. Singkat saja, untuk mencari volumenya itu dengan rumus N per M besar, alias N nya itu mol per M besar itu adalah molar. Oke,
langsung saja masukkan untuk mol NaOH yang sudah kita ketahui tadi itu satu mol 1 mol dibagi dengan molarnya ini, yaitu 5M ya, 5 ini jadi 1/5, hasilnya adalah 0,2 liter ya, masih dalam liter. Kita bisa konversikan menjadi mili, yaitu 200 mili. Jadi volume NaOH 5 molar yang harus ditambah untuk menetralisir HCl itu adalah 0,2 liter NaOH atau 200 mili NaOH. Oke, untuk kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua alias ClO2 ini. Soalnya itu adalah CH4 bereaksi dengan O2. Yang ditanya itu yang A, tentukan reaksi kimianya. Yang B, berapa O2 yang diperlukan untuk membakar habis 32 gram CH4. Yang C, dalam keadaan STP atau standar pressure-nya itu hitung volume masing-masing gas yang ada pada reaksi tersebut. Yang D, dengan menggunakan konsep gas ideal, hitung volume masing-masing gas yang ada pada reaksi tersebut jika reaksi terjadi pada suhu 25 derajat dan tekanan 1 atm. Dan yang E, jika semua gas ditampung dalam satu wadah dengan tekanan total 2 atm, berapa tekanan parsial masing-masing gas. Oke. Nah, langsung saja untuk yang A, di sini itu adalah tentukan reaksi kimianya. Sama dengan soal yang pertama, kita tulis dahulu CH4 ditambah dengan O2. Itu sama, kita gabungkan mana yang min dengan yang plus dengan yang min. Kita dapatkan hasilnya itu adalah CO2 ditambah H2O. Sampai sini kita setarakan dahulu, yaitu menjadi CO2 plus 2H2O. Itu sudah disetarakan. Setelah itu kita beralih ke yang B, berapa O2 yang diperlukan untuk membakar habis 32 gram CH4. Kita harus tahu dulu masing-masing MR dan molnya. Untuk mencari MrCH4 sama dengan cara yang sebelumnya, 12 ditambah 4, karena hanya itu 1 dikali 4, maka kita tulis 4 sama dengan 16 gram per mol. Berikutnya untuk MrO2, karena O nya itu adalah 16 dikali 2, maka hasilnya adalah 32 gram per mol. Udah mendapatkan masing-masing MR-nya, kita beralih untuk mencari molnya. Mol CH4 yaitu dengan 32 gram volumenya dibagi dengan molnya, yaitu 16. 32 dibagi 16 hasilnya adalah 2. Nah, untuk mencari mol O2, karena ini kita mau tahu berapa yang harus diperlukan untuk agar CH4 32 gramnya ini tuh habis, itu kita dengan memakai rumus koefisien O2 nya dibagi dengan koefisien CH4 dikali dengan mol dari CH4 nya itu. Koefisien O2 nya itu adalah 2 dibagi dengan koefisien CH4 itu 1. Kita dapatkan dari sini, ini karena sama dengan ini, O2 sama dengan yang ini, maka 2/1 dikali mol CH4 nya itu yang kita dapatkan dari atas ini dikali 2, maka hasilnya itu adalah 4 mol. Jadi yang diperlukan untuk membakar habis itu adalah sebesar 4 mol O2. Oh iya, sampai sini. Setelah sini itu
belum beres, kita gabungkan, kita mencari masanya. Yang tadi itu adalah dalam bentuk mol, kita ini dalam bentuk massa. Masanya itu adalah mol dikali mr, yaitu molnya 4 dikali mr-nya itu adalah 32 gram per mol, yaitu menjadi 128 gram. Jadi kalau kita bicara tentang massa O2 yang diperlukan untuk membakar habisnya itu adalah sebesar 128 gram, sementara molnya itu 4 mol untuk membakar habis si CH4 nya ini. Terus berikutnya ke opsi C, yaitu dalam keadaan STP, hitung volume masing-masing gas yang ada pada reaksi tersebut. Langsung saja dengan menggunakan rumus V sama dengan N dikali V STP. STP ini volumenya itu sudah ada tetapannya, itu adalah V STP sama dengan 22,4, selalu 22,4. Dari situ kita langsung aja cari masing-masingnya. Volume dari CO2 nya itu ada molnya dikali V STP alias 2 dikali 22,4, hasilnya itu adalah 44,8 liter volume CO2. Sementara untuk volume H2O nya itu adalah molnya itu 4 dikali V STP nya itu 22,4 dari yang atas ini. Hasilnya itu 89,6 liter 89,6 liter untuk volume H2O. Jadi ini jawabannya. Berikutnya untuk yang D itu adalah dengan menggunakan konsep gas ideal, hitung volume masing-masing gas yang ada pada reaksi tersebut jika reaksi terjadi pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan itu adalah 1 atm. Dari sini kita bisa menggunakan rumus dari gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Yang kita cari itu adalah volume, maka kita pindahkan P-nya itu menjadi V sama dengan nRT per P. Dari situ kita bisa langsung cari masing-masing. Yang pertama itu adalah volume CO2 sama dengan N-nya itu 2 dikali R-nya itu 0,082. Udah R itu tetapannya itu 0,082 dikali dengan temperaturnya atau rumus suhunya, karena ini masih Celcius dan ini itu dalam bentuk Kelvin, maka kita jumlahkan dulu 273 ditambah 25, hasilnya itu adalah 29,8 Kelvin. Oke, dibagi dengan P, tekanannya itu 1, karena di sini tuh 1 atm ya, maka dibagi 1, hasilnya untuk volume CO2 itu 48,872 liter. Sementara untuk H2O sama, molnya itu 4 dikali dengan 0,082 dikali 298 untuk temperaturnya dibagi dengan 1 alias tekanannya, hasilnya itu adalah 97,744 liter. Ini untuk volume H2O. Untuk volume CO2 yang tadi 48,872 liter. Itu untuk yang D. Yang terakhir yang E adalah jika semua gas ditampung dalam satu wadah dengan tekanan total 2 atm, berapa tekanan partial masing-masing gas. Oke, jadi sebelum itu kita harus tahu berapa total molnya dari masing-masing CO2 dan H2O. Kita dapat totalnya itu adalah 6 mol, sementara untuk tekanan totalnya yang sudah di mention di soalnya yaitu 2 atm. Jadi kita tulis lagi di sini 2 atm untuk P totalnya. Udah dapat sini. Yang kita tahu rumus tekanan parsial itu adalah fraksi mol dikali dengan Pi total.
karena ini kita fraksi molnya itu belum tahu apa, jadi untuk mendapatkan fraksi mol itu dengan rumus ini, Ni per N total. Untuk fraksi mol ini kita langsung masukkan saja untuk mencari tekanan parsial dari masing-masing gasnya, dari CO2 dan H2O. Tekanan parsial dari CO2 yaitu sama dengan si fraksi molnya ini dikali dengan P total. Fraksi molnya itu Ni nya 2 alias mol dari CO2 nya itu 2 dibagi atau per 6, yaitu mol totalnya ya 6 dikali dengan P total 2, hasilnya sama dengan 0,67 atm. Untuk H2O pun sama, yaitu 4-nya dari mol H2O per 6-nya ini adalah mol totalnya dikali dengan 2, yaitu tekanan totalnya, hasilnya sama dengan 1,33 atm. Sampai sini sudah beres, tapi untuk mengecek apakah kita benar, kita bisa dengan menjumlahkan dua-duanya, yaitu 0,67 ditambah dengan 1,33. Hasilnya ini ada 2 atm, dimana ini itu sama dengan tekanan totalnya. Jadi untuk memastikan apakah hasilnya itu benar, kita bisa dengan menjumlahkannya ini. Jika hasilnya itu sama dengan tekanan total, maka kita sudah dipastikan benar. Dimana caranya ini tuh, cara yang saya garis bawah ini itu tidak perlu untuk dikerjakan, tapi ini tuh untuk memastikan saja apakah tekanannya itu sama dengan tekanan totalnya itu, untuk agar kita bisa lebih percaya diri saja untuk meyakinkan hasilnya yang ini tuh benar. Oke, sekian dari pembahasan soal kimia nomor 1 tadi dan dengan yang 2. Mohon maaf bila saya masih ada kekeliruan ataupun kesalahan, dan ada beberapa yang sedikit kurang jelas. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.